Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Jangan justru saudara mengorbankan nilai-nilai kehidupan saudara hanya demi supaya saudara punya gaya hidup yang sebetulnya katanya untuk menaikkan nilai hidup. Saudara bisa salah memilih dan ini sangat berbahaya. Ini saya kasih contoh saja, saudara. Saudara ingin supaya terkesan menjadi orang terkenal bergaulnya dengan para artis, saudara jual diri. Ini contoh. Setelah saudara jual diri, konon saudara bisa bersahabat dengan orang terkenal, sampai di sana saudara akan menyesal. Karena seperti yang Anda harapkan, mungkin saudara pengen, supaya saya dikenal, supaya saya bisa banyak fansnya dan sebagainya. Di kemudian hari saudara menyesali karena apa yang Anda lakukan tidak seperti apa yang Anda harapkan. Banyak orang yang telah mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup, mengakhiri dengan penyesalan. Saya pernah jalan diajak di sebuah tempat yang namanya Rodeo Drive. Kayak saudara pergi ke Hollywood, di Los Angeles, ada tempat di mana banyak orang nongkrong di situ. Saya dengar katanya, sopir yang ngantar saya, Pak, ini banyak orang-orang, terutama wanita, yang dia pengen kelihatan terkenal tiap hari nongkrongnya di kafe ini. Karena apa? Supaya terkesan, luar biasa. Tapi dia korbankan uangnya, karena mahal itu tempat itu. Hanya pengen terkesan, ini nongkrongnya para artis Hollywood. Tapi dia bukan artis, saudara. Nah, ada orang-orang yang pada akhirnya menghabiskan uangnya, menghabiskan energinya hanya untuk terkesan. Supaya lifestyle-nya kelihatan hebat, tapi sebetulnya di dalam dirinya tetap masih ada kekosongan karena dia bukan artis. Jadilah seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi obat untuk ini, saudara, saya katakan ternyata banyak yang mengatakan ini dan saya yakin ini benar. Kebahagiaan itu dimulai dari kesederhanaan. Semakin sederhana hidup saudara, semakin bahagia. Amin. Haleluya. Apa tadi? Semakin sederhana hidup saudara, semakin bahagia. Saya bisa membayangkan tuh orang-orang yang hidupnya complicated. Tahu complicated? Terlalu rumit. Untuk pakai baju aja bisa 2,5 jam. Belum lagi make up-nya. Belum lagi baju yang kancingnya 250. Dan saudara-saudara yang lain tinggal bangun, udah pakai apa yang ada, kerja. Jangan terlalu bikin yang mudah jadi complicated. Hidup ini sederhana. Amin. Lebih sederhana lagi kalau saudara pahami ayat ini. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Jangan dibikin susah. Amin. Haleluya. Saya baru menyadari kenapa Tuhan mengatakan aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Karena kalau saudara lahir dengan baju lengkap, saudara akan kesulitan lahir di dunia ini. Ya kan? Amin. Yang kedua, jangan pernah mengorbankan keluargamu demi tetangga. Waktu saya baca ini, saya tidak habis pikir. Lot tega mau menyerahkan kedua putrinya demi tuntutan tetangga untuk melindungi kedua tamunya. Saya tidak habis pikir, saudara. Ada seorang ayah yang malam hari itu didatangi hampir semua laki-laki di kota itu datang dan mengatakan, keluarkan 2 tamu kamu. Mari kita akan baca, saudara-saudara. Apa kalimat yang keluar dari ucapan paman Lot? Lalu keluarlah Lot menemui mereka. Kejadian 19 ayat 6 sampai 8. Wow, ini pelajaran rohani yang sangat luar biasa. Ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, ini kepada laki-laki yang datang, yang ingin memperkosa 2 tamunya.
Janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak atau 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Memang di dalam hukum pada zaman itu tamu itu harus dilindungi. Tetapi demi melindungi tamu, demi melindungi orang atau demi memenuhi tuntutan orang banyak, kemudian saudara mengatakan, "Hei, silakan ambil kedua anak saya, perbuat apa saja. Kalau mau perkosa, mau diapakan silakan." Dan ini ratusan orang, saudara. Saya yakin kalau saya tetangga dengan Paman Lot, ini gila nih. Paman Lot ini gila. Bagaimana dia menyerahkan kedua anaknya untuk diperkosa oleh tetangga-tetangganya. Saya harus mengatakan ini Bapak Ibu. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, tugas seorang ayah adalah melindungi keutuhan keluarganya. Begini, kalau saudara, ini cewek-cewek ini, mendengar ayahmu mengatakan, saudara-saudara, ambil kedua anak saya sana, mau bikin apa silakan terserah, tapi jangan tamu saya. Saudara adalah kedua putri orang tua yang mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Saya yakin saudara seperti dibuang, diremehkan. Kok tega-teganya seorang ayah kandung menyerahkan kedua anaknya untuk bisa diperkosa oleh tetangga-tetangganya? Tidak masuk akal. Seorang ayah adalah fundus, father. Seorang yang harus membangun tembok, melindungi, menjaga, bukan malah membiarkan keluarganya hancur gara-gara tetangga. Nah, ini pelajaran buat kita semua, saudara. Para ayah, dengar baik-baik. Tugas kita adalah melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita cintai, bukan membiarkan mereka dirusak oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Amin. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Maka saya pernah mengatakan kepada Debbie dan Airin, kalau ada yang mau minta kamu untuk menjadi pacar atau suami, bawa orang itu ke saya. Saya mau tes dulu, jalan dari Denpasar ke Bedugul, bisa enggak? Serius saya ngomong seperti itu. Berani enggak dia? Benar enggak ada komitmen? Benar enggak ada kesungguhan? Saya ajak camping 3 hari, saya mau lihat seperti apa orangnya. Supaya saya tahu bahwa orang itu benar-benar memperlakukan putri saya dengan baik. Yang punya anak perempuan, jangan begitu mudah membiarkan anakmu diambil oleh orang. Kau harus tahu benar-benar. Saudara suatu saat akan punya menantu laki-laki, ya kan? Yang punya anak perempuan. Jangan begitu gampang baru kenal 3 hari di mikrolet, kemudian masuk minta saudara biarkan. Saudara harus tahu, karena ini orang-orang yang kita cintai harus kita lindungi. Bukan kita biarkan dan masa depannya penuh dengan penyesalan. Oh saudara, saya tidak tahu apakah kedua orang ini, anak putrinya ini akhirnya punya kepahitan dengan ayahnya. Tapi yang jelas di ujung kehidupannya, 2 anak ini ngerjain bapaknya. Pada waktu ibu Lot meninggal karena dia di tiang garam dan mereka pergi ke gua, dan mereka hanya bertiga, 2 anak ini bikin papanya mabuk supaya ditidurin oleh ayahnya sendiri. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari moral yang bobrok di Sodom dan Gomora. Dan dari seorang ayah yang tidak melindungi dia. Bapak-bapak, lindungilah orang-orang yang Anda cintai. Amin. Dan salah satu cara melindungi anak-anakmu adalah jadilah teladan yang baik dalam sisi nilai kehidupan. Karena anakmu melihat tingkah lakumu dan apa yang kau perbuat. Jangan sampai kita hanya pinter khotbah, pinter menasihati, pinter ngomong, tapi kelakuan kita dipertanyakan oleh anak-anak kita. Papa bilang jangan selingkuh, papa sendiri selingkuh misalkan aja. Aduh saudara-saudara, kembali kepada film Korea itu. Ketika anak-anak itu tahu mama papanya selingkuh, ada yang mau bunuh diri dengan minum obat. Karena apa? Kecewa. Bapak, Ibu, lindungilah anakmu dengan apa? Jadilah teladan hidup yang baik.
Amin. Haleluya. Di ujung kehidupan, apa sih yang paling berharga dalam hidup? Keluarga. Tanya kepada banyak orang, apa aset kehidupan yang paling berharga? Bukan villa, bukan mobil mewah, bukan emas dan permata, keluarga. Pernah nonton film seri di TV dulu, Keluarga Cemara? Ada lagunya itu. Lydia tahu lagu Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Terus? Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Nanti besok Ibu Karen nyanyi lagu ini ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga di ujung kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, family, keluargamu itu sangat penting. Maka jangan pernah demi ambisi menyenangkan orang banyak, demi ambisi memenuhi tuntutan tetangga Anda mengorbankan orang-orang yang Anda cintai. Saya sudah bertobat, saudara-saudara. Dulu saya mau kejebak demi pelayanan. Istri saya pernah mengatakan, kamu mencintai pelayanan atau mencintai keluarga? Kamu menikah dengan pelayanan atau menikah dengan aku? Itu pertanyaan yang luar biasa. Waktu saya sekarat mau mati gara-gara kanker, baru saya mengevaluasi kembali. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Ketika Anda sudah di ujung kematian, Anda baru menyadari apa yang utama dalam hidup Anda. Apa yang paling bernilai dalam hidup Anda. Saya mau tanya Pak Sam, Bapak dalam keadaan gawat nih, hanya dikasih waktu 5 menit dan dikasih ada pulsanya untuk telepon 1 orang. Kira-kira dalam situasi seperti itu mau telepon siapa? Mau telepon jemaat, pendengar, pemirsa, tetangga, musuh atau istri? Kira-kira. Haleluya, kan dekat istri takut kalau jawab yang lain. Kalau saudara dalam keadaan sekarat dan saudara sudah tahu waktunya singkat, saudara akan pulang ke rumah Bapak, hanya ada waktu 5 menit, dikasih kesempatan untuk menelpon 1 orang. Siapa yang akan Anda telepon, itu akan ketahuan siapa yang penting dalam hidup saudara. Saya harap saudara tidak menelpon selingkuhan saudara. Saya harap saudara tidak menelpon orang-orang atau orang-orang yang selama ini menjadi fans saudara. Saya harap saudara tidak menelpon orang-orang yang selama ini bikin susah hidup saudara. Telepon orang yang paling berharga dalam hidup saudara. Jadi saya mau mengatakan waktu saya kena kanker itu, semua perspektif saya berubah. Karena saya pikir saya akan mati. Tiba-tiba saudara-saudara mata saya terbuka. Orang-orang yang paling berharga dalam hidup saya siapa? Yang saya ingat siapa? Yang saya tangisi siapa? Yang saya pikirkan siapa? Istri dan anak-anak saya. Bukan pelayanan, bukan pimpinan, bukan denominasi, bukan organisasi. Toh waktu engkau susah, waktu engkau dalam kesulitan, waktu engkau menghadapi pergumulan, siapa yang akan mikirin Anda? Pasangan hidup Anda. Bukan tetangga Anda. Maka jangan pernah mengorbankan keluarga dan pernikahan Anda demi tuntutan tetangga dan orang-orang di sekitar hidup saudara. Katakan amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, rekening BCA
66900300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.